Kepengurusan kelompok tani Busang Dengan di Desa Longpejeng, Kabupaten Kutai Timur hingga kini masih menjadi perdebatan. Persoalan ini kembali mencuri perhatian setelah kedua pihak menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Sangatta pada Kamis 10 Juli 2025. Usai persidangan, Kuasa Hukum Koperasi Konsumen Dema Sinar Mentari, Yance Hendrik Willem Raranta, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakui rapat pergantian kepengurusan pada tanggal 5 November tahun 2011 yang menetapkan Kemasilius sebagai Ketua Kelompok Tani Busang Dengan. Sesuai fakta persidangan, kami tidak mengakui rapat tanggal 5 November 2011 yang kemudian Pak Kemasiliu jadi Ketua Kelompok Tani Busang Dengan. Karena kita tidak mengakui 83 orang versi Pak Kemasiliu. Sementara Kemasiliu dalam dalil kami tahun 2011 ya kalau nggak salah, di mana 2012 dia mengangkat diri sebagai ketua, itu rapat yang rekayasa. Kalau yang seperti kemarin Pak, itulah fakta persidangan. Jadi bukan pernyataan saya. Jadi ini sedang diperiksa oleh pengadilan. Sementara itu, Kemasiliu yang juga hadir dalam persidangan membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat pengangkatan dirinya sebagai ketua kelompok pada tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai prosedur organisasi. Bahkan, rapat tersebut dilakukan di rumah Ketua Jubin Tusau dan dihadiri serta dipimpin langsung olehnya, serta diadministrasikan oleh Laing Lawai selaku sekretaris yang tercatat di notaris nomor 25 pada tanggal 12 Januari tahun 2012. Pada rapat pergantian pengurus, sesuai dengan rapat pada saat itu menggantikan Jubin Tusau dan mengangkat saya selaku Ketua Kelompok Tani Busang Dengan. Dan pada saat itu si Jubin Tusau memimpin rapat, Laing Lawai sekretaris rapat, dan ini jelas-jelas rapatnya itu secara demokrasi, rapat itu supaya Jubin Tusau itu digantikan dengan kepengurusan baru. Salah besar mereka menyatakan itu tidak ada pergantian, itu diganti, dan itu kan sesuai dengan fakta hukumnya. Ini sesuai dengan fakta hukumnya yang saya katakan itu. Dan yang menandatangani rapat itu si Laing Lawai, yang Jubin Tusau dan Laing Lawai pada saat itu menandatangani berita acara pergantian pengurus itu. Nah, dari tahun 2011 itu Jubin Tusau sendiri juga sudah mulai tidak aktif di kelompok tani Busang Dengan, ya, mulai tidak aktif hingga dia sendiri secara pribadinya dia yang menjadi bagiannya dia di dalam pembagian lahan bersama si Bit Ului, Bortibalan, terus Suli Luster, terus Yunus Ngang. Sebenarnya mereka ini kan bukan lagi sebagai anggota kelompok tani, karena mereka sudah menjual lahan pribadi yang perorangan dikelola, walaupun lahan itu di dalam kelompok tani Busang Dengan, semua lahan itu. Nah, orang-orang yang membeli lahan ini kan sawit mereka itu juga sudah besar sekali. Sesuai dengan fakta, tidak ada Jubin Tusau itu di dalam kepengurusan baik pemerintah perusahaannya di dalam hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Ingai saksi di dalam persidangan tadi. Yang mengurus semua ini, tidak mungkin pemerintah akan menerima pengaduan saya sampai ke bupati kalau tidak mempunyai dasar atau saya selaku ketua. Betapa kejamnya mereka untuk merekayasa ini supaya seolah-olah saya itu bukan ketua. Itu satu kekejian sekali. Yang jelas-jelas Jubin Tusau dan Laing Lawai Ipet Irang itu tahu persis dan menandatangani semua apapun dokumen yang ada. Fakta-fakta hukumnya jelas sekali.
Diketahui dalam perdebatan kepengurusan tersebut, Jubin Tusau pernah menjadi ketua kelompok tani Busang Dengen sejak tahun 2008 hingga 2011. Sebelum tanggung jawab ketua dialihkan kepada Kemasi Liu karena dinilai Jubin Tusau sudah tidak aktif dan telah menjual lahan pribadinya kepada pihak lain. Nunung Dwi, Nusantara Channel News melaporkan dari Pengadilan Negeri Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.